Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga, meskipun online, tetapi tidak mengurangi sedikit pun saya pikir kehikmatan kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Oleh karenanya kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya undang kita untuk menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33. Bait yang pertama kita pujikan bersama-sama, suaramu ku dengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, kita memohon hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kembali malam hari ini Tuhan boleh pertemukan kami kembali dalam kebaktian rumah tangga. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing dengan cara online, tetapi Tuhan tidak sedikit pun mengurangi semangat dan motivasi kami untuk senantiasa percaya betapa Tuhan hadir di tengah kehidupan kami, hadir di tengah persekutuan kami. Dan kami bersyukur malam hari ini diberikan kembali kesempatan untuk beribadah. Kami hendak bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga. Tuhan berkati kami yang sebentar akan membaca dan merenungkan. Hikmat-Mu memperlengkapi kami semua, sehingga apa yang boleh bersama-sama kami renungkan saat ini, bersama-sama dapat kami jabarkan itu dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46 yang berbunyi demikian. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk mendengar firman, juga untuk memelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah bukan jalan mudah yang kupilih. Saudara-saudara, kita tahu semua pengalaman Yesus di Taman Getsemani. Ya, pembacaan firman yang baru saja kita baca menggambarkan betapa Yesus dalam segala keberadaannya menyadari bahwa
tugas dan misi yang dipercayakan dan diembankan oleh Allah Bapanya kepada Yesus bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menyaksikan bahkan sekaliber Yesus pun ya, memiliki keterbatasan untuk menjalankan misi yang dipercayakan oleh Allah. Kita tahu misi itu sangat besar, tetapi di sini kita bisa melihat betapa Yesus dalam segala keterbatasannya pun hendak menyatakan bahwa Yesus merasa berat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab atau misi yang dipercayakan kepadanya. Diskusi Yesus dengan Bapaknya ya, yang berkali-kali disampaikan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku," hendak menunjukkan betapa Yesus menyadari bahwa beban yang dia pikul betapa berat dan sangat besar. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan melalui bacaan kita pada malam hari ini hendak menyampaikan sebuah pesan yang sederhana menurut saya. Betapa setiap kita dipercayakan sebuah tugas tanggung jawab yang patutnya, ya Bapak Ibu saudara-saudara, yang patutnya untuk kita selesaikan hal itu, ya, yang patutnya untuk kita penuhi apa yang sudah dimandatkan oleh Tuhan terhadap setiap kita. Bacaan kita mau berbicara betapa Yesus menyadari bahwa tanggung jawab itu sesuatu yang tidak mudah untuk dia pikul. Berkali-kali Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan bahwa para murid-muridnya bahkan lalai untuk berjaga-jaga. Mereka tidak siap, mereka ternyata sulit untuk menjaga kesetiaan dan konsistensi mereka. Ini menjadi salah satu poin kritik juga dari bacaan kita. Betapa para murid sulit untuk menjaga ketekunan dan kesetiaan mereka, seperti yang sudah diminta oleh Yesus. Bagaimana mereka dipanggil untuk berjaga-jaga, tetapi mereka berkali-kali lalai. Mereka didapati oleh Yesus sedang tidur. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini hendak mengingatkan kita bahwa tugas pengutusan itu juga setiap kita manusia memilikinya, ya. Dan setiap kita juga memiliki tembok yang besar sebagai sebuah tantangan tersendiri di mana kita harus lalui itu. Apakah Bapak Ibu memilih untuk menyerah, ataukah Bapak Ibu saudara-saudara memilih untuk terus melanjutkan tugas tanggung jawab? Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya satu hal, bahwa ketika Tuhan mengutus Yesus, ya, ketika Yesus diutus oleh Bapaknya, berarti Yesus sendirilah yang akan diperlengkapi oleh Tuhan untuk melalui segala tanggung jawab itu. Tuhan mengutus Yesus, berarti Tuhan bertanggung jawab juga untuk memperlengkapi Yesus dalam mengemban tugas tanggung jawab itu. Dan saya pikir ini poin penting yang patut untuk bersama-sama kita refleksikan. Ketika Tuhan mengutus Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun, kemanapun, apapun itu tugas tanggung jawab, berarti Tuhan juga lah yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi setiap kita dalam segala hal, dalam segala lini kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, lingkungan, keluarga, bahkan pergumulan. Tuhan mengutus kita, berarti Tuhan juga yang akan bertanggung jawab untuk mendampingi kita sampai kita menyelesaikan tugas tanggung jawab itu. Oleh karenanya saudara-saudara, percayalah bahwa pengutusan Tuhan, misi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita bukan misi yang sembarangan, ya, dan tidak pernah gagal rencana Tuhan dan rancangan Tuhan atas setiap kita. Yang menggagalkan itu adalah kekhawatiran kita. Yang menggagalkan setiap perjalanan kita adalah segala ketakutan kita. Tuhan punya rancangan baik atas setiap kita. Berkali-kali kita gagal dan jatuh adalah karena kita meragukan kapasitas Tuhan dalam menghantar, menuntun, menyertai setiap kita. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini hendak mengingatkan betapa Tuhan memberikan tugas tanggung jawab yang besar itu kepada Yesus. Dan Tuhan juga lah yang akan memberikan penguatan bagi Yesus dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan misinya. Saudara-saudara, seperti tema kita pada malam hari ini, bukan jalan mudah yang kupilih. Sama seperti kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita lalui, kita menghadapi berbagai macam hal yang tidak mudah. Perjalanan kehidupan, tekanan kita, beban, pergumulan, segala hal itu memberatkan setiap kita. Tetapi semua
kembali kepada kita. Apakah kita memilih untuk menyerah dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini? Atau kita menyadari dan mengakui sama seperti pengutusan yang dipercayakan oleh Bapaknya kepada Yesus. Demikian juga kehidupan kita. Betapa Tuhan memiliki rancangan dan pengutusan atas setiap kita. Oleh karena kita dipanggil untuk berproses bersama dengan Tuhan dan meyakini bahwa ketika Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil kita dalam setiap tanggung jawab kita masing-masing, pekerjaan, pelayanan, lingkungan, keluarga, bahkan pergumulan, kita meyakini bahwa Tuhan jugalah yang akan memungkinkan kita melalui berbagai macam tekanan dan tanggung jawab tersebut. Oleh karenanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, betapa kita dipanggil untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan memanggil kita dalam setiap beban yang berat, tetapi Tuhan jugalah yang akan memampukan kita untuk melalui segala pergumulan tadi bersama dengan Tuhan. Tuhan menguatkan, Tuhan memperlengkapi, Tuhan mendampingi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan seluruh syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih, bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang sampai malam hari ini Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami kembali diberikan kesempatan untuk beribadah, kebaktian rumah tangga. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati kami, menguatkan kami, memperlengkapi kami semua Tuhan, sehingga semua yang boleh bersama kami renungkan malam hari ini memampukan kami untuk tetap terus melangkahkan kaki kami, meyakini bahwa ketika Tuhan memanggil dan mengutus setiap kami, Tuhan jugalah yang akan mendampingi kami semua. Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan jaga kami, Tuhan berkati kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Tuhan tahu keberadaan kehidupan keluarga kami, Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kami gumuli. Kami percaya Tuhan tetap menjaga setiap kami. Kami percaya Tuhan mendampingi setiap kami. Oleh karenanya seluruh hidup kami secara penuh kami percayakan dalam tangan cinta kasih Tuhan. Ya Bapak, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, GKP Jemaat Bekasi, Gereja Kristen Pasundan secara sinodal, gereja Tuhan dimanapun Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, agar kiranya terlebih dalam situasi seperti ini, betapa kami memiliki begitu banyak kekhawatiran karena kan merebaknya virus corona. Tuhan memberkati agar kiranya Tuhan mendampingi kami senantiasa, berkati kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, mampukan kami untuk terus berpengharapan dalam situasi ini. Karena tidak sedikit ada di antara kami yang sudah mulai kehilangan iman percaya mereka dalam menghadapi situasi. Oleh karenanya Tuhan dampingi mereka senantiasa. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam segala upaya mereka. Tuhan memberkati para medis dalam setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan menangani virus ini. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka keselamatan, berikan mereka kesehatan, sehingga segala perjuangan mereka untuk membantu menanggulangi virus COVID ini boleh diberkati. Dan pada saatnya kami semua, bukan hanya bangsa Indonesia saja, tetapi seluruh umat manusia di semua negara yang saat ini terpapar virus corona, Tuhan memberkati. Kami rindu semua ini berlalu secepatnya dan kami menjalankan kehidupan kami seperti sedia kala. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh beban yang saat ini sedang kami pikul, agar kiranya Tuhan sendirilah yang terus menguatkan kami. Ini menjadi doa, permohonan, dan juga syafaat kami yang kami hendak naikkan dan kami hendak alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita naikkan pujian penutup kita, Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan Cerita Mulia. Kita pujikan bersama-sama bait yang pertama saja. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan
Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, memberlakukan firman Tuhan yang bersama boleh kita renungkan malam hari ini. Kita terus meyakini cinta kasih Tuhan, pemeliharaannya senantiasa mendampingi kehidupan kita. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai, memperlengkapi, memberkati kehidupan kita pribadi dan keluarga saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah rumah tangga kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.